So, hi everyone, welcome back to my channel. Dan lu pernah ngeliat orang bingung gak gitu? Entah itu di jalan, di lingkungan lu, temen lu, atau bahkan mungkin keluarga lu. Orang bingung ini kan kalau dari luar kelihatan kayak orang males ya. Tapi bedanya yang satu tahu apa yang harus dilakuin, tapi memilih untuk menunda si orang males ini. Dan yang satu lagi nggak tahu mesti ngapain, jadi diem aja gitu. Dan dua-duanya ini sama-sama diem gitu, jadi kelihatannya sama-sama kayak orang malas. Padahal yang satunya emang malas beneran dan yang satunya bingung, nggak tahu mesti ngapain gitu, makanya diem doang. Dan biasanya hal ini tuh dialamin sama generasi muda, walaupun nggak menutup kemungkinan juga orang tuh bisa terkena hal ini. Banyak juga yang bilang quarter life crisis, mungkin karena di umur 25-an kali ya, seperempat. Kayak cari arti hidup ini tuh apa, tujuan gue di sini tuh apa yang bener-bener pengen gue cari di dunia ini gitu. Gue pernah baca quotes Mark Twain yang bilang, ada 2 hari penting dalam hidup lu. Hari pertama hari dimana lu lahir, dan satunya lagi hari dimana lu tahu alasannya kenapa lu lahir. Kadang kita terlalu fokus sih ke hal-hal yang sifatnya sehari-hari, nyangkut dalam rutinitas kita gitu. Dari bangun tidur sampai tidur malam. Dan mungkin weekend doang yang beda. Itu juga weekend kalau dilihat ke belakang, setiap weekend juga kurang lebih punya kesamaan. Hal kayak gini nih yang udah bingung, enek juga dengan rutinitas, datang ke sekolah, ke kampus, ke tempat kerja gitu duduk langsung ngeliat jam, selesainya kapan gue harus pulang. Gue sendiri nggak punya kapasitas sih untuk ngasih advice atau saran. Gue juga nggak tahu apa-apa tentang hidup. Cuma gue sering lihat sih yang terjadi di sekitar gue. Karena mungkin banyak di orang sana yang suka ngebanding-bandingin dengan standar yang dikasih dari masyarakat. Entah itu dari keluarga, teman, atau lingkungan dekatnya mereka. Kayak, lo pernah dengar nggak, umur segini tuh lo harusnya udah begini, atau enggak udah harus punya rumah di umur segini, udah harus menikah, punya jabatan. Kalau enggak lu dianggap belum berhasil gitu. Orang kadang lu aja belum tahu mau kemana dan langsung terbebani dengan hal itu. Kadang juga masih bingung nentuin apa passion lu. Nggak semua orang mau kerja di kantor gitu, dan nggak semua orang pengen jadi dokter gitu. Kalau dulu kan standar kesuksesan itu dinilai dari ketika finansial lu itu banyak ya. Tapi sekarang kayaknya udah mulai sedikit bertambah sih, atau udah sedikit bergeser kali ya. Udah mulai punya kesadaran akan kesukaan dengan yang lu kerjakan. Gue suka dengan analogi yang dikasih psikolog gue sih. Dia pernah bilang, ibaratnya lu masuk taksi dan drivernya nanya lu mau kemana dan lu gak bisa jawab gitu. Hasilnya kan cuma muter-muter doang jadinya. Sampai lu capek dan besok lu ulangin lagi, besoknya lu ulangin lagi. Dan gue yakin gak semua orang pengen ada di posisi kayak gini. Semua orang pengen berkembang sesuai dengan apa yang ia suka. Ibaratnya kayak lu main game, lu mulai dari level easy, lama-lama lu mulai naik ke level medium, atau kayak lu belajar alat musik. Awalnya kan lu belajar nada, terus lu belajar mulai ngiringin lagu, sampai akhirnya lu bisa buat progresi chord lu sendiri. Tapi balik lagi ke kebingungan tadi, atau mungkin lu bisa juga nikmatin fase ini. Dan iya, atau mungkin lu juga belum saatnya untuk tahu apa yang lu mau dalam hidup lu.
Tapi setidaknya lu harus tahu apa yang lu suka sih. Masa lu hidup selama ini lu nggak tahu apa yang lu suka? Asumsi lu suka tidur. Di luar sana, di luar negeri sih, kayak gue pernah baca ada pekerjaan yang ngebayar untuk ngetes matras. Jadi lu kerjanya tidur dan dibayar gitu di atas matras itu, dan ya ini bukan asalan ya, tetap ada standarnya juga. Atau kalau misalkan lu suka main game di YouTube, banyak banget yang udah kayak gini. Walaupun mungkin nggak semuanya bisa ngetop, tapi coba dulu aja, kan nggak ada yang tahu ke depannya kayak gimana. Atau bisa juga target lu bukan jadi yang ngetop, tapi punya penghasilan dari apa yang kesukaan lu gitu. Dan kayak gue pernah ngeliat ada salah satu channel YouTube yang sekitar udah ada 2 tahun kayaknya. Tetap ngupload videonya dan view-nya juga masih dikit sih, di bawah 20, tapi dia tetap ngelakuin hal ini. Dan ya salut juga dengan orang yang tipe yang kayak gini. Yang penting nikmatin aja sih saat ini. Kebanyakan orang pengen cepet-cepet dewasa, sementara dewasa itu butuh proses. Nanti lu juga akan sampai ke tahap itu sih kalau umur lu nyampe juga. Paling gampang kayak lu pernah nonton nih nggak film yang ketika kecil ditonton dan ditonton lagi pada saat lu udah dewasa, itu beda. Anggaplah kayak anak umur 10 tahun dengan orang 30 tahun disuruh nonton Godfather, kan beda ya yang hasil cernaan mereka. Banyak juga yang karena bingung jadi ngikutin apa yang orang di sekitarnya lakuin atau orang yang di seumurannya dia ngelakuin. Gak apa-apa juga sih, banyak yang menggunakan metode ini juga, cuma ya hasilnya kan belum tentu semua orang suka dengan hal ini ya, atau nggak semua orang juga tertarik dengan hal ini. Jadi ya pelan-pelan aja, walaupun di kepala juga pasti gue yakin udah berputar-putar seharusnya gini, seharusnya gitu. Tapi kadang lu harus mundur satu langkah untuk bisa maju lebih jauh sih. Anyway, thank you for listening. Ini Patrick signing off. Bye.